Perjalanan karir Soeharto adalah salah satu transformasi politik paling signifikan dalam sejarah Indonesia, dari seorang anak desa di Kemusuk hingga menjadi The Smiling General yang berkuasa selama 32 tahun. Berikut adalah ringkasan jejak karir beliau. 1. Era kolonial dan pendudukan Jepang, 1940-1945. Soeharto memulai karir militernya dari bawah di bawah dua bendera penjajah yang berbeda. Kniel, Belanda masuk sekolah militer di Gombong pada 1940. Ia sempat menjadi sersan di tentara kolonial Belanda sebelum Belanda menyerah pada Jepang. Peta, Jepang bergabung dengan pembela tanah air, peta. Di sini, ia mendapatkan pelatihan kepemimpinan yang lebih formal dan menjabat sebagai Shodancho, Komandan Platoon, hingga Chudancho, Komandan Kompi. 2. Perang Kemerdekaan, 1945-1949. Setelah proklamasi, Soeharto bergabung dengan BKR, yang kemudian menjadi TNI. Namanya mulai mencuat berkat keberhasilan taktis. Komandan Resimen, memimpin pasukan di wilayah Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949, peristiwa paling ikonik dalam karir militernya, di mana ia memimpin serangan untuk menduduki Yogyakarta selama 6 jam guna menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih eksis. 3. Kenaikan pangkat di Orde Lama, 1950-1965. Di era Presiden Soekarno, karir Soeharto terus menanjak melalui berbagai posisi strategis. Pangdam Diponegoro, 1956 sedih menjadi penguasa militer di Jawa Tengah. Deputi Wilayah Indonesia Barat, 1960 sedih naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Panglima Komando Mandala, 1962 sedih ditunjuk oleh Soekarno untuk memimpin pembebasan Irian Barat. Keberhasilan operasi ini melambungkan namanya ke level nasional. Panglima Kostrad, 1963 sedih menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, posisi kunci yang nantinya menjadi batu loncatan menuju kekuasaan. 4. Transisi menuju kekuasaan, 1965-1967. Titik balik besar terjadi setelah peristiwa G30S. Penumpasan G30S, sebagai Panglima Kostrad, Soeharto mengambil alih kendali militer untuk memulihkan ketertiban setelah hilangnya sejumlah jenderal tinggi. Super Semar, 11 Maret 1966 sedih menerima surat perintah 11 Maret dari Soekarno yang memberinya wewenang luas untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Surat ini secara de facto menjadi instrumen pengalihan kekuasaan. 5. Masa kepresidenan, 1967-1998. Pejabat Presiden, 1967 sedih ditunjuk oleh MPRS sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno yang mulai kehilangan dukungan. Presiden RI, 1968 sedih resmi dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Bapak Pembangunan, berkuasa selama 6 periode berturut-turut, fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan 1984, hingga akhirnya mundur pada 21 Mei 1998 akibat tekanan reformasi.